Selamat siang, Pak. Ya, perkenalkan saya Siti Samsia dari kelompok 4. Saya beserta teman-teman saya saat ini sedang mengerjakan tugas latsar, yaitu untuk wawancara interview terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, salah satu yang kita highlight di sini ini adalah profesinya, salah satunya supir ambulans. Nah, dari supir ambulans sendiri saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, apa yang Bapak lakukan jika sedang ada acara keluarga namun tiba-tiba ditelepon untuk ke rumah sakit untuk membawa jenazah ke tempat peristirahatan? Apa yang Bapak lakukan? Memilih acara keluarga atau berangkat ke kantor? Yang saya lakukan yaitu utamakan keselamatan orang dulu, baru keluarga. Itu karena keselamatan pasien lebih penting dari keluarga, makanya saya harus segera ke sana, ikut panggilan itu. Baik, Pak. Kemudian untuk pertanyaan kedua, pada saat ambulan dalam keadaan kosong atau tidak ada pasien, apakah Bapak berhenti di lampu merah atau tetap menerabas seolah-olah ambulan tersebut ada pasiennya? Kalau saya harus berhenti dulu, kalau menurut undang-undang apabila darurat baru bisa lewat, tapi kalau memang tidak ada darurat, mobil ambulans harus ikut prosedur yang berlaku di lapangan, yaitu peraturan lalu lintas. Baik, Pak. Pak, saya mau menambahkan satu pertanyaan lagi. Kan Pancasila ada 5, ya kan, Pak? Dari Pancasila tersebut, sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana Bapak mengimplementasikan sila pertama itu di kehidupan Bapak? Yang ketuhanan yang Maha Esa ya. Itu kita menjunjung Tuhan dulu, baru kita pentingkan pribadi sendiri gitu. Gitu. Kalau dikaitkan dengan pekerjaan Bapak, bagaimana? Ya, sebelum kita melakukan aktivitas, kita harus berdoa. Lalu habis berdoa baru kita lihat apa yang kita lakukan. Misalnya perhatikan kendaraan-kendaraan gitu. Kalau misalnya tidak ada yang pas, baru kita lakukan yang lain lagi. Mungkin bawa mobil di mana gitu loh. Baik, Pak, kalau begitu. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Nama saya Desna Septinugraini. Hari ini saya akan memberikan pertanyaan kakak untuk menjawab 3 pertanyaan saja dalam rangka tugas wawasan kebangsaan dan bela negara di tugas latsar kita ya. Kakak siapa namanya? Kakak Elsa ya. Di sini dia sebagai. Saya kasih pertanyaan yang pertama ya, Kakak. Bagaimana kakak merasakan rasa cinta pada tanah air? Ya kalau boleh dengan bahasa Melayu. ya rasa kecintaan itu saya harus membersihkan seluruh area rumah sakit sesuai dengan kemampuan saya. Sesuai dengan saya. Lalu pertanyaan bagaimana kakak salah satu dari melakukan salah satu jika ada teman. Oke. Pertanyaan kedua nih Kak, bagaimana kakak melakukan salah satu dari sila Pancasila? Nah, kita contohnya sila Pancasila keempat nih, kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau dari sila ini saya mengambil contoh dari membantu teman saya. Seandainya teman saya tidak masuk, saya bisa membantu dia untuk membersihkan di area tempat dia bekerja. Selamat siang Pak. Siang Pak, silakan. Saya juga Pak pertanyaan. Mau minta waktunya sebentar untuk bertanya? Ya siap. Saya dulu Pak ya. Sebelumnya nih minta waktunya Pak berkaitan dengan tugas kami untuk membuat pertanyaan dan bertanya kepada profesi terkait dengan pemahaman Bapak terhadap wawasan kebangsaan dan cinta pada tanah air.
Untuk 2 hal itu sudah topik itu sudah kita rangkum dari 3 pertanyaan. Jadi mohon Presiden Bapak untuk menjawab sesuai dengan pemahaman Bapak. Ya. Oke, pertanyaan pertama terkait hambatan. Adakah hambatan yang Bapak rasakan sebagai seorang security selama pelayanan Bapak di rumah sakit ini dalam pekerjaan Bapak? Ya selama ini sih nggak ada hambatan, cuman di saat pandemi ini kan, COVID kan, kita ya hambatannya itu untuk bergerak tidak leluasa kita. Tidak leluasa Pak ya? Ya, Itu yang jadi paling bermasalah di dalam pelayanan Bapak saat ini ya? masalah. Baik. Lalu cara Bapak di dalam penanganan komplain, soalnya kan dari pandemi itu, Ya. pastinya ada masalah, pastinya ada hal-hal yang Bapak tidak inginkan. Contohnya keluarga komplain terhadap pelayanan di rumah sakit, penanganan pasien di awal masuknya. Bagaimana Bapak sebagai seorang security mengenali hal ini? Misalnya keluarga tiba-tiba ngamuk, terima. Biasanya itu Pak, Gimana? kita mengawal keluarga yang tidak terima untuk bertemu dengan dokter yang bersangkutan agar diberikan penjelasan yang lebih rinci. Intinya menyampaikan ini kepada yang lebih memahami ya, Yang lebih memahami. profesionalnya. Terus bagaimana jika ketika Bapak sudah sampaikan ke mereka, mereka masih tidak terima lagi, masih tetap tidak peka dengan pendapat mereka sudah bersikap anarkis atau sudah mulai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimana cara Bapak? Ya kita melakukan pendekatan secara persuasif kan Pak. Persuasif Ya kita bicara dengan baik. Kalau memang tidak menerima, nanti ada yang dari pihak kepolisian yang menjelaskan kepada mereka. Intinya diedukasi dengan baik. Diedukasi dengan baik. Yang terakhir Pak, sebagai seorang pribadi lah, bagaimana untuk Bapak dalam kondisi pandemi saat ini? Terus untuk Bapak bagaimana sih Bapak sebagai pribadi menghadapi kondisi pandemi ini? Bapak apa yang Bapak rasakan? Ya nggak susah Pak. Susah Pak ya? Susah. Dalam hal apa Pak? Ya banyak Pak. Kompleks lah ya. Lalu oke, kita kembali ke profesi Bapak sebagai seorang satpam. Bagaimana Bapak harus tupoksi atau penanganan terkait kasus yang ada di rumah sakit saat pandemi saat ini? Gimana tupoksinya? Iya, Dalam tupoksi. bentuknya apa Pak? Mungkin kembali lagi saat tadi keluarga tadi mungkin komplain atau bagaimana, so Bapak mereka nggak terima. Bapak udah jelaskan tentang udah ke dokter, misalnya dijelaskan ke dokter, ke pasien, nggak terima lagi misalnya. Terus peran Bapak untuk menghadapi kondisi begitu bagaimana ke depannya? Misalnya Bapak sudah Bapak selesaikan, oke lah, sudah clear masalahnya, sudah clear. Nah, untuk evaluasi ke depannya lagi, apa yang Bapak lakukan? Untuk mana yang di rumah sakit ini? Rumah sakit, ya. Maksudnya saran saya ya. Ah, Saran saya sih kalau di sini yang kita butuhkan itu pusat informasi yang jelas Pak. Pusat informasi karena ini kan mengganggu nih Pak. Kalau setiap ada yang meninggal terus keluarganya ngamuk itu, posisinya selalu di IGD. Sedangkan di IGD itu kan butuh ketenangan Pak. Karena pasien di situ kan pasien yang gawat dari intensif kan, yang butuh bukan cuma pasien, dokter sama perawatnya juga mungkin butuh tenangan. Kalau terus-terusan didatangi dengan keluarga pasien yang ngamuk-ngamuk di situ, itu kan nggak baik juga Pak. betul. Jadi yang saya bilang sekarang kan sih kita butuh satu pusat informasi. Pusat informasi yang Pusat bisa menjelaskan informasi, ya. semua hal itu. Jadi Bapak tidak, pekerjaan Bapak terfokus saja di dalam penanganan masa dan informasi biar mereka yang menjelaskan. Jadi membagi tugas biar tidak terlalu berat ke Bapak. Iya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Dengan adanya informasi begini, ini jadi masukan buat rumah sakit kita dan evaluasi buat kita ke depannya biar lebih baik lagi. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan ini dan kita sadar betapa pentingnya
kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kita memberikan apapun itu, ataupun justru apapun, ini peran kita di dalam kita mencintai bangsa kita mencintai pekerjaan kita melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, apapun masalahnya itu, kita berusaha untuk memberi yang terbaik seperti apa yang Bapak Muklis katakan tadi. Semoga wawancara kali ini bisa jadi motivasi buat kita supaya bisa bekerja lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Muklis untuk waktunya. Selamat siang Pak. Selamat siang.